Ini kan Electronic Control Unit. S-nya apa? Smart. Kayak ngasih ruang lah ya, ngasih Iya. ruang si Grosjean tuh jangan sampai terkepung api gitu. Iya. Sampai dia keluar langsung loncat, langsung diselamatin gitu. Balik lagi di Bahas F1. Yoi. Nih. Setelah kita terakhir di Turki, lalu absen seminggu. Apa tuh? Pales. Males, karena ada banyak stok video. Dan kebetulan kemarin lagi kita ngomongin apa di akhir gitu. Kayaknya kurang menarik setelah Hamilton juara dunia, kayaknya ntar deh kita bahas. Tapi karena kita mau bahas hal yang menarik dari setelah Justru F1 Bahrain. sharingnya waktu kita nggak bahas malah jadi menarik banget. Menarik banget. Menariknya justru karena ada yang meledak. Ya, Bukan kecelakaan. kita, tapi pembalap yang meledak. Mobil yang meledak. Pembalap meledak, badan meledak. Mobil pembalap yang meledak. Dia lalu Romain Grosjean di lap pertama F1 Bahrain. Ya, Betul. Ini ilustrasinya kecelakaan. Dia itu sempat tabrakan sama Daniel Kvyat berarti. Daniel Kvyat. Ya, Kvyat. di tikungan ketiga. Jadi sebenarnya turn 3 itu kayak tempat yang sebenarnya lu nggak umum bisa kecelakaan di situ karena tikungan 1 kan dia agak hairpin, terus kedua ke kiri gitu. Dia kan lurus tuh, ada straight yang lumayan panjang. Emang agak nggak umum kecelakaan di situ, makanya kenapa barrier dalamnya itu mungkin dia nggak, agak sedikit agak dekat sama track. ya selain itu dia proteksinya tuh nggak banyak, nggak ada ban di situ ban atau ada safer barrier di situ, makanya itu emang tikungan yang nggak umum buat terjadi kecelakaan sebenarnya kan. Bahkan kenapa ya bisa crash di situ ya itu sempat dipertanyakan kan, tapi yang namanya balapan apapun ya bisa terjadi gitu kan. Makanya ketika ada kecelakaan di titik yang mungkin Jarang. ya akhirnya impact-nya justru lebih besar ketimbang lu di air- tikungan-tikungan yang kecelakaan. ya tikungan-tikungan yang udah Riskan disiapin, lah ya. ada Ada air bannya vent segala ya, macam, ada ban. ada bannya segala macam tuh impact-nya jadi seperti ini gitu. Oke. Tapi sebenarnya yang menarik dibahas emang sebenarnya kenapa mobilnya bisa terbakar ini masih diinvestigasi sebenarnya sama FIA gitu kan. Karena pada dasar sendiri kecelakaan yang bikin mobil meledak gitu ya, itu udah lama banget terjadi terakhir. Pernah kapan terjadi mobil meledak ya? Terakhir terjadi tahun 1989. Jadi gue kayak iya. nonton F1 ya 20 tahun lah dari tahun 99 gitu sampai sekarang 2010. Nggak pernah gitu ada kecelakaan mobil meledak. Ya paling mesin yang meledak gitu kan, bukan mobil yang meledak jadi fireball gitu, bukan kan. Kalau mesin yang meledak ya itu udah sering lah. Iya, karena trouble engine lah. Gitu. Ya karena itu kan engine yang trouble. Kalau ini kan dia Tabrakan. Dia tabrakan tahun 1989. Pembalapnya itu ini pembalap Ferrari tahun 89 Gerhard Berger. Asalnya Austria. Kayaknya enak tuh, bukan burger ya. Iya. Udah jam-jam segini emang lapar. Dia waktu itu balapan buat Ferrari. Tracknya itu di Imola, ya beberapa seri lalu kan di Imola. Tikungannya itu yang mistis sebenarnya. Tikungannya itu di Tamburello. Tikungan Tamburello itu meninggalnya Senna. Ayrton Senna meninggal. Jadi sebenarnya waktu kenapa crashnya Senna waktu itu kayak agak lambat ya kalau kita flashback itu kalau misalnya pernah nonton video. Kenapa agak lambat penanganan di situ? Karena sebenarnya tikungan di situ di era itu termasuk tikungan cepat tapi aman gitu kan, karena Berger pun dia emang sedikit cedera lah di tahun itu. Cuma dia bisa selamat gitu kan dari kecelakaan yang mungkin lebih parah dari Senna di tahun 94. Ya tapi kan kecelakaan yang benar-benar terjadi benar-benar meledak terakhir itu udah 30 tahun nih sebelum akhirnya Grosjean ngalamin lagi. Kalau misalnya itu kecelakaan tahun 60, 70 mungkin ya masih biasa kan. Tapi ya ini kan benar-benar ya udah lama 30 tahun gitu baru ada kecelakaan lagi. Mungkin kan bahkan ya medical car-nya itu kan dia bilang dia tuh nggak dipersiapin buat hal-hal kayak gitu. Iya. Dia benar-benar ya itu refleksnya dia aja. Jadi kayak ini Alan van der Merwe baru start tuh yang medical car juga ya kan, jauh dari rombongan ya kan, baru start. dan itu wajib kan, karena salah satu yang sering terjadi kecelakaannya kan lap pertama kan, karena mobil masih rapat, bensin juga masih full gitu kan. Ini kan meledaknya itu ada juga bensin full juga kan, masih full, benar-benar full. Jadi ya semuanya nggak dipersiapkan buat itu gitu loh. Lanjut. Tapi emang kalau misalnya lihat kita kecelakaannya si Grosjean ini, dia terbilang beruntung nggak sih? Karena dia tertabrakan itu nggak jauh dari pos marshal dan medical car pas belakang dia, semuanya bawa api, bawa apar. Sebenarnya dibilang beruntung tuh ya mungkin dia ya beruntung lah dia bisa selamat dengan cedera yang minim gitu ya, kan. cuma tangan melepuh doang. Ya sebenarnya motorsport terutama F1 yang merupakan balapan kasta tertinggi balap mobil gitu ya, pasti emang udah disiapin balapan tuh seaman mungkin. Bagaimana dengan safety yang tinggi banget iya, bagaimana Grosjean tuh bisa selamat di kecelakaan hebat seperti ini. Makanya kita bahas tuh faktor-faktor apa aja sih yang bisa bikin Grosjean tuh selamat. Karena ada banyak faktor yang kalau kita lihat
bisa menyelamatkan Grosjean lah, termasuk saat dia tabrakan tuh lo langsung pada keluar nyemprotin apar supaya itu kayak ngasih ruang lah ya, ruang si Grosjean tuh jangan sampai terkepung api gitu. Sampai dia keluar langsung loncat, langsung diselamatin gitu. Sebenarnya kita bahas dulu pertama dari ini. Oke, dia tangki bensin. Tangki bensin F1 bentuknya kayak gini kira-kira. Tapi ini bahannya apa ya? Karena kalau nggak salah pernah baca tuh mirip kayak bodinya roket. Iya, dia nggak tahan panas. Nggak nempel panas gitu. Nggak nempel panas ya. Nempel panas. Dan dia juga tergolong elastis juga kan. Bahannya juga dia ngikutin berapa banyaknya bensinnya juga kan. Jadi sebenarnya kalau tangki bensin yang otomatis meledak itu kayaknya nggak mungkin dengan bahan sekuat itu kan. Iya. Karena dia benar-benar di tesnya tuh tes yang benar-benar tekanan tinggi gitu loh. Maksudnya resiko tinggi. Maksudnya ketika mobil crash itu benar-benar nih sebisa mungkin ini part ini nggak terbakar gitu loh. Oke. Makanya banyak pelindungnya lah. Iya, banyak pelindungnya dan secara bahan juga nih salah satu bahan yang paling aman. Jadi sebenarnya entah apa nanti hasil investigasi FIA karena kita lihat dulu posisi tangki bensin tuh. Oke. Ini pembalap. Ini di bawah, ini air scoop kan? Ya, ini air scoop tepat di bawahnya masuk sini. Ya, ini kan di sini nih tangki bensin. Di belakang pembalap ini emang langsung tangki gitu kan. Apa nih Secu? ECU itu kan ini kan electronic control unit. S-nya apa? Smart. Gue tapi stupid. Jangan kayak gitu. Ya kan nih ECU ini data recorder. Data recordernya lu kayak telemetri segala macam gitu kan. Jadi kemungkinan yang bikin memicu ledakan itu justru dari komponen elektronik yang ada di daerah sini. Bahkan aki atau baterai F1 tuh posisinya tuh ada di sini kan, dekat mesin dan dekat tangki bahan bakar ini. Jadi mungkin kemungkinan besar ya dari yang kemarin sudah terjadi gitu, dia mesin aman kan. Yang nggak ada tuh bagian ininya doang nih. Ini benar-benar hilang nih. Kemungkinan nih kebakar ya elektronik sebenarnya. Jadi ketika mobil itu kena impact sampai 53G itu, yang ini kena gesekan ya, mungkin listrik statis atau apa ya, akhirnya bikin pemicu ledakan gitu kan. Soalnya gue juga belum nemu nih datanya, tangki itu benar-benar meledak nggak sih sebenarnya kan? Tapi karena dengan tangki yang rapat begini kok bisa, percikan apinya kok bisa meledak gitu. Iya, makanya kemungkinan tuh ada di masalah elektronik ya sih sebenarnya yang bisa memicu apinya itu. Jadi mungkin karena ini sasisnya udah hancur gitu kan, akhirnya ya tangkinya mau nggak mau ada bensin yang tumpah mungkin atau bocor embur gitu kan, akhirnya bikin ledakan fireball ya lumayan dahsyat itu gitu loh. Jadi ini masih investigasi sih sebenarnya kan. Ini kita masih kira-kira lah sebenarnya. Sebenarnya masih kira-kira karena gue pun nggak nemu di artikel manapun nggak ada yang ngebahas tentang bensin ini. Ya tangkinya tuh masih ada nggak sih sebenarnya gitu kan. Dengan bahan yang sekuat itu gitu loh, dia masih ada nggak sih sebenarnya tangkinya? Kalau kita lihat kan yang kelihatan cuma bagian di sini doang nih yang masih kelihatan kan. Iya, bagian belakangnya doang. Mungkin mesinnya pun nggak masalah, maksudnya mesinnya tuh masih bisa running gitu loh, kalau masih bisa dibenerin kan. Mesinnya tuh kayaknya masih utuh. Tapi kan yang bermasalah nih yang ada di daerah sini. Iya. Kalau misalnya mobilnya tuh mungkin Haas tuh bakal datengin sasis baru sih. Untung ya Bahrain nggak jauh-jauh amat dari Italia ya. Maksudnya kan dia bikin sasis di Dallara gitu kan. Nah, ini kira-kira bentuk mobil F1 nih. Kalau dibedah. Jadi kan di sini tempat si driver di sini. Tempat apa? Tempat driver. Istirahat, tempat duduk ya. Tempat sholat. Iya. Ini kan pom bensin. Pom bensin kan. Ini tangki bensin. Ya. Nah, yang ke belakang dari sini sebelakang tuh. Nah, kenapa dia bisa pas di sini? Karena hentakannya apa? Berarti kan emang ada ledakan dari sini yang bikin ini copot gitu. Sebenarnya, nah itu kenapa mobil bisa kebelah dua ya? Karena yang pertama itu waktu yang dianalisa adalah sudut waktu dia menabrak barrier itu. Jadi berat F1 ini kalau nggak salah tuh cuma 700-800 kilo lah ya. Tapi hampir setengah lebihnya itu ada di bagian sini. Karena berat bagian belakang. Karena kan di sini semua ada mesin ya kan, tangki di sini. Tangki itu udah 100 kilo sendiri kan. Terus ya mesin mungkin ada 200-300 kilo sendiri. Belum gearbox lagi kan. Ya terus perangkat elektronik lain gitu. Makanya kenapa bagian yang ini bisa patah gitu ya dari sasis yang depan ya, karena yang bagian sini tuh udah nggak kuat sebenarnya buat menahan yang di sini karena ini udah terlalu berat. Jadi ketika tumbukan itu akhirnya yang bagian belakang ini patah gitu. Karena di depan ini juga di mobil F1 itu kan ada namanya survival cell. Jadi sebenarnya emang desain kokpit ini benar-benar buat melindungi driver. Mungkin bahan yang ini emang kuat banget gitu. Jadi buat nyelamatin driver ya nggak apa-apa nih yang bagian yang lain nih rusak gitu, patah. Asal yang ini kuat banget. Asal yang ini kuat banget. Jadi Grosjean tuh bisa selamat dari kecelakaan itu kan. Survival cell ini dia nyangkut yang di pagar bukan?
Iya, yang nyangkut yang di Nyangkut pagar. pagar kan? Yang ini. Nah, Nah, ini kan ibaratnya kayak dia udah nyangkut nih di sini. Makanya yang belakang kan nggak mungkin ngikut ke sono kan. Iya. Kecuali kalau misalnya yang belakang itu nggak patah, pasti bablas ke sono Iya, gitu loh. ini Kedorong. bagian belakangnya masih ketinggalan nih. Iya, Belakangnya kan. kedorong kan pasti barriernya. Kalau mungkin dia nabraknya bukan barrier yang bikin nyangkut gini, yang kayak tumpukan ban gitu-gitu, mungkin nggak sampai patah gitu kan. Ya cuma nabrak biasa aja gitu kan. Impact-nya ya mobilnya ya cuma berantakan tapi nggak sampai patah kan. Tapi kan ini dia nyangkut gitu kan mobilnya kan. Pas sudah keburu nyangkut, ya maksudnya diselipan sini. Iya. Akhirnya ya belakang energinya tuh ya mau nggak mau harus lepas gitu kan. Jadi ya yang seperti kita lihat di TV kemarin itu kecelakaannya ya parah banget gitu kan. Banget. Dan ini dia pun karena di lengkungan ini dia terbantu sama perangkat halo. Ya, jadi kecelakaan ini tuh tahun 70-an tuh terjadi 2 kali. Iya. Kepalanya pembalapnya hilang, Langsung. dua-duanya. Jadi ada satu itu Francois Sheffard, yang kedua itu Helmut Koenig namanya. Itu kecelakaannya di Watkins Glen, jedanya setahun. Tapi kecelakaannya mirip kayak begini. Jadi mobilnya masuk ke barrier, kepalanya enggak. Jadi putus. Iya. Dan itulah kenapa perangkat halo itu jadi penting. Jadi penting sekarang. Karena ini awalnya perdebatan karena bikin mobil F1 jadi jelek katanya. Ya, awalnya jelek dan tapi ngalangin visibilitas. kalau ini visibilitas Karena ya kan awal pertama. tuh karena insiden Jules Bianchi 2014. Nah, ya, kita harus flashback dulu kenapa halo ini ada. Ada. Halo ini ada sejak kecelakaan Jules Bianchi tahun 2014 di Suzuka. Di tikungan 8 kalau nggak salah. Tapi kalau Jules Bianchi itu nggak nabrak barrier mobilnya. Dia nabrak mobil kren. Keren. Jadi mobilnya masuk ke bawah kren gitu. Ya mau nggak mau impact-nya tuh dia langsung koma berapa bulan, meninggalnya kan setahun. 2015, Ya sekitar ya 2015 lah. meninggal. Sekitar 6 atau 7 bulan setelah crash itu. Nah ini kan bahannya itu kalau di F1 dan F2 itu dia titanium. Titanium campur karbon. Makanya biarpun crashnya, kita balik lagi nih ke sini, biarpun crashnya Grosjean ini parah, ya maksudnya mobilnya survival selnya tuh hancur tapi tetap selamat. Halonya tuh bener-bener nggak hancur. Iya, halonya nggak hancur. Halonya tuh bener-bener nggak hancur gitu. Penyok pun nggak kayaknya. Iya penyok pun nggak, karena ya bahan titanium sama karbon tuh Dan dua itu bahan yang paling kuat loh di kan? material. Dan itu udah diukur di mana titik beban paling tinggi sama si waktu FIA. 2018. Iya 18 yang pertama udah 18. Itu dihitung titik berat paling tinggi kalau kecelakaan tuh di mana di situ. Nah, karena dia ada di depan cockpit sama di pelingking kepala itu. Nah, emang Grosjean pun waktu setelah dia di rumah sakit dia tuh ngakuin dia tuh dulu salah satu pembalap yang kontra sama Halo ini. Iya. Justru ya sekarang mungkin bertaubat. Ya Allah, kalau nggak ada saya sudah mati. Iya. Ya karena kalau misalnya dia crash begini ya kan, udah kena helm pasti. Udah pasti kena helm. Helm F1 mungkin yang edisi terakhir ini udah kuat banget kan. Pasti kan minimal ya mungkin cedera leher lah ada gitu kan. Patah leher mungkin gitu kan. Mungkin juga retak gitu apa. Ya minimal berdarah lah jidatnya. Kayak waktu Felipe Massa 2009 tuh. Dia ngebut tiba-tiba ada nabrak helmnya kan. Itu sempat bikin helm F1 tuh sempat direvisi gitu kan, ditambah ada plat, ya ada plat di sini buat ngelindungin kepala. Tapi kalau emang nggak ada Halo itu, ya ini Grosjean mungkin udah nggak di dunia ini gitu loh. Mungkin kita udah nulis obituari sekarang. Obituari, bahasnya obituari gitu. Obituari, karena kita tidak akan ngomongin kecelakaan, kita ngomongin kiprah Grosjean selama ini. Karena Grosjean kiprahnya ya 5 tahun terakhir ya biasa aja sebenarnya kan. Dan ini udah tahun terakhirnya dia gitu di F1. Tapi tinggal 3 balapan terakhir terjadi seperti ini gitu kan. Kalau sekarang pembalap single seat kalau nggak ada halo mungkin udah nggak mau sih. Karena di balapan lain tuh kayak Super Formula, F3 pun udah pakai halo semua. Karena di Formula 4 pun pakai halo. Iya, Formula 4 tuh juga udah pakai halo ya. Cuma balapan Amerika yang nggak pakai halo sebenarnya. Jadi kan memang nggak pakai. Dia pakai aeroscreen namanya. Tapi sebenarnya aeroscreen itu mirip-mirip lah ya. Sebenarnya ya fungsi dan materialnya dia mirip Halo, tapi ya mungkin namanya IndyCar tuh nggak mau sama nih sama F1, dia tambahin lah kayak lapisan screennya gitu. Sebenarnya sebenarnya itu yang ngembangin bukan IndyCar langsung, justru Red Bull itu sebenarnya ngembangin itu. Kita lanjut Halo. Nah ini salah satu ilustrasi kecelakaan di Kejurda. Kejurda Tangerang kalau nggak salah. Jadi go-kart Tangerang. Jadi kita bakal ngebahas nih, kalau pembalap dalam speed berapapun, kalau nabrak kepala ini ke depan. Leher akan ke depan. Leher akan minimal kalau nggak ke depan pun akan gitu-gitu apa sih namanya? G-force. Shaking. Lehernya tergoyah-goyah. Ini paling speednya paling cuma 20-30 km per jam lah. Tapi rental. Iya.
Coba ya. Ibunya siapa? Ini kayak ibu nonton. Coba Oh, impact-nya kayaknya lebih parah di orang-orang yang lompat ini Dia ya. lebih Kan? heboh daripada pembalapnya. Ini nyaris nih kena kaki nih dua nih. Waduh. Terus? Ya kan, jadi fokus nih ke kepala dia nih. Ah, Ya kan, kepala dia ke depan ya kan. saat terjadi hantaman. Jadi hantaman. Dan itulah kenapa ada perangkat namanya ini. Namanya neck brace. Ini namanya Ya. neck brace dengan merek Hans. Head and neck support. Jadi Hans ini dia dikembangin itu setelah banyak kecelakaan tahun 90-an akhir, termasuk kecelakaan Ayrton Senna, terus Dale Earnhardt di NASCAR. Jadi itu dia untuk melindungi ketika mobil crash itu, helm itu tetap stay gitu. Iya. Jadi nggak leher tuh ketarik. tetap tegak, jadi nggak banting-banting karena Iya, G-force kan. nggak kayak gini nih kan, ini sebenarnya Iya. kepala udah agak ke depan kan, biarpun Iya. ya crashnya nggak seberapa Paling gitu kan. sakit kepala ini, kita migrain. Sebenarnya yang sakit kaki Gila. sih paling. Sama malu sih, bukan sakit malu itu. Terus ini jadi barang wajib di F1 itu kalau nggak salah 2002 atau 2003. Hah? Sama nih kayak Hello waktu muncul awal-awal nih tetap Perdebatan. ya ada yang menolakan bikin susah buat Beberapa, nengok iya, kanan, nengok spion segala macam. Tapi tetap setelah ada beberapa crash yang dan akhirnya Hans ini bisa ngelindungin kepala lebih maksimal gitu kan ya, semua ini jadi perangkat wajib, bahkan ya di level-level go-kart pun dia kan Iya, ada pakai pakai kayak gini sekarang. kan, pakai neck brace seperti ini kan. Karena ya impact dari kecelakaan itu ke kepala itu ya lumayan gitu, terasa. lumayan bikin sakit leher gitu kan. Ya minimal kalau misalnya terjadi hantaman tuh kita Nih. nggak patah leher lah. Iya, jadi posisinya itu dia ada belakang. kaitannya ini. Nah, kaitannya Ada ini kuncinya. juga ya kaitannya setara sama seatbelt sih kalau nggak salah. Jadi lu ya itu crash kayak Grosjean tuh 53G gitu kan, 53 kali beratnya dia gitu. Gravitasi ya. Gravitasi badannya dia. Jadi nih apa nih kaitannya itu dia nggak bakal copot juga. Iya, karena emang ada kuncinya sendiri untuk pembukanya. Jadi ini benar-benar ya beberapa perangkat yang bisa ngelindungin Grosjean ya masih bisa hidup lah Betul, di akhir karir F1-nya dia. Betul. Terus Lanjut di Racing Suite. Nah, ini Racing Suite nih emang bahan standarnya Nomex dinaikin ya, terus. bahan Jadi, Nomex. ada regulasi khusus tentang Racing Suite F1 ini. Tahun 2019 itu diperbarui dan awal musim 2020 itu tuh ya. dinaikin lagi. Jadi bahan Nomex dasar yang bagian luarnya ini itu dibikin sedikit lebih tebal, Lebih agak berat ya? agak Iya. lebih berat berapa gram gitu. Tapi durabilitas untuk kebakarnya itu lebih Lebih lama, sekitar lebih lama. 30 detikan. Kalau yang sekarang 30 detik ya. 30 detik kan. Makanya kemarin yang Grosjean 28 detik itu dia masih aman. Karena kalau Iya. ngeliat kan ujinya masih utuh gitu kan. Ya, dia cuma luka bakar di glove. Cuma luka di glove. Glove emang kalau glove emang dia nggak ada regulasi baru kan. Nggak Nomex juga kan. Nomex. Nomex, cuma regulasinya nggak sebel ya, racing suit. karena mungkin kalau glove itu faktornya adalah kalau lu terlalu berat buat megang setir juga Ya, nggak nyaman, Nggak kan. terasa getaran Ya, setirnya mungkin kan. ada feel terus semakin tebel lu bahan glove itu, biasanya lu nggak ganggu ketika lu muter-muter tombol yang ada di setir Oh, F1 iya, itu. iya, iya. Karena kalau pembalap F1 itu kadang tiap keluar tikungan ini lu harus ngatur brake balance-nya nih. Di tikungan 3 misalnya lebih maju ke depan 55%, tapi di tikungan 4 lu dimundurin gitu. Karena bakal seperti itu sepanjang balapan gitu loh. Jadi belum lagi lu harus mencet kayak tombol kayak DRS, terus kayak mungkin IRS ya segala Apa, macam pit stop ya. limit lah. Iya, kayak gitunya. Mungkin agak sulit kalau misalnya bahan glove itu Terlalu lebih tebal lagi kayak nggak mungkin kan kita pakai glove yang kayak yang buat masak tuh yang tebel banget ya, itu kan nggak mungkin kan. Atau Susah. lateksnya dokter itu kan nggak mungkin, tipis banget. Iya, nggak mungkin kan kayak gitu. Makanya dia luka bakarnya sebenarnya kalau gue lihat dari video dia luka bakar ketika mobil kebakar dia ya kemegang besi itu Megang kan. besi, ya, karena megang besinya itu, Iya megang kan, pagernya dia langsung itu panas kan. langsung loncat makanya. Ya, langsung panas ya kan. Sama sepatu juga dia kan hilang Sepatu sebelah hilang kan. sebelah. Ya itu juga belum diperbaruin tapi ya minimal banget. Badannya nggak aman. Karena pas kalau di regulasi F1 itu Nomex itu wajib bikin bukan wajib. Bahan Nomex itu saat kebakar tuh nggak ada serpihannya. Iya, nggak bisa. Jadi hilang aja gitu, nggak jadi abu, jadi makanya nggak langsung kena kulit. Iya. Dan gitu sebenarnya bahan di mobil F1 lagi juga sebenarnya udah direvisi berapa kali, jadi nggak boleh ada kayak bahan yang lebih eksotik dari kayak carbon fiber dan titanium tuh nggak boleh kayak apa dulu zaman dulu tuh magnesium kalau nggak salah. Itu kalau bahan mobil itu kebakar itu bisa berbahaya ketika kehirup. Makanya, iya. makanya kayak Racun. Niki Lauda itu kan dia lama di rumah Magnesium. sakitnya karena dia Magnesium hirup asap, iya. hirup bahan beracun dari mobil itu kan. Terus pembalap yang meninggal tahun 78 Ronnie Peterson tuh dia crashnya dia nggak seberapa. Cuma kakinya kebakar dan yang ada dia kayak ada
impact dari bahan yang berbahaya itu masuk ke darahnya dia gitu. Dia baru meninggal sehari setelahnya itu. Makanya bahan mobil F1 tuh benar-benar dipikirin juga. Lu nggak boleh ada bahan-bahan berbahaya ketika terbakar. Biarpun ya itu kecelakaan mobil terbakar itu kayak 30 tahun terakhir tuh hampir nggak ada gitu kan. Baru terjadi lagi 2020 gitu di tahun yang aneh gitu. Dan selamat. Kalau helm dia emang si dokter Ian yang F1 itu bilang visornya Grosjean tuh agak meleleh dikit, ya itu wajar gitu kan. Karena bahan Mika. Ya dia bulletproof sebenarnya kan. Tapi ya kalau udah kebakar ya tetap aja bakar meleleh Mika namanya. Terbakar. Oke. Apa yang mau kita bahas dari sekarang seri Shakir? Dari Shakir. Setelah di Bahrain kan jadi sekarang Shakir. Sekarang namanya jadi F1 Shakir atau Shakir GP. Ini layout baru. Bukan baru sih, baru dengan di F1 ya? Ya. Baru digunakan di F1, ini layout yang dipakai untuk endurance biasanya. Nggak ada yang pakai ini. Nggak ada endurance, layoutnya tetap. Layoutnya tetap yang Bahrain yang sama kayak itu, WC. Itu bilangnya endurance layout? Ya endurance layout ya, karena menurutnya kan ketahanan 87 lap. Oh iya benar. Endurance layout ada lagi di Bahrain, layoutnya nggak kayak gini. Ini berapa lap ntar? 87 lap. 87 yang kemarin 57 kalau yang biasa. Ya. Sekarang dibikin 30 lap lebih banyak. 87 lap sebenarnya kalau layoutnya kayak gini buat fisik pembalap sih nggak seberapa. Ketimbang Monaco 78 lap. Oke benar. Monaco tuh cuma 3 kilo soalnya. Di sini soalnya. Ya. Cuma 3 di sini. Dan sekarang nanti akan dilurusin lebih kenceng. Enggak, kalau sebenarnya kalau yang ini tetap lurusannya lebih kencang, cuma di bypass. Lu nggak kesini. Iya. Tapi di kesiniin. Karena lu kesini kan. Iya. Ke tengah-tengah dulu nih. Terus baru balikin lagi. Tapi ini kemungkinan karena ini nggak ada simulatornya, nggak ada apanya. Ya, kita pengen bisa kan kalau kita ada simulator bayangin sirkuit yang akan dipakai seperti apa. Nah ini tidak ada. Nggak ada yang. Tidak ada. Ada sih yang bikin, tapi kayak PC deh. PC ya. Yang kita main di PS1, tapi kemarin juga nggak ada gunanya sih. Kalau ada mah kemarin bikin di sono. Oh ya, ntar ada video dari PS1, ntar kita nonton. PS1, orang kira main PS1 Gran Turismo. PS1 itu simulator balap punyanya Imi nanti kita akan tayang, yang nggak tahu kapan tayang. Iya, nanti aja. Jadi kita bahas ini dulu. Kira-kira time berapa nih? Time-nya nggak nyampe semenit katanya. Katanya sih 59 detik. 50-an. 126 kemarin, yang biasa kan 126 kan? Iya, yang biasa segitu. 126. Ini lebih ke nyampe semenit berarti 55. Iya, 50 detikan lah. Kayak balap oval kalau di Amerika, jadi kayak balap-balap kenceng banget sih ini, kebayang gimana kencengnya. Dan pasti ada yang menderita. Siapa? Tim-tim yang pakai Ferrari. Betul. Saya baru pengen ngomong, pakai Ferrari tidak akan menangis melihat ini. Saya tidak bisa lari. Kalau mungkin ini dipakai waktu era McLaren Honda, mungkin kita ngata-ngatain Honda. Iya. Ya. Tapi tahun ini yang busuk semua tim udah lumayan. Tim-tim yang pakai Ferrari, entah itu Ferrari-nya, entah itu Haas-nya, atau Alfa Romeo-nya. Pasti menangis karena kemarin biasanya tahun lalu aja Ferrari itu kenceng 1-2 ya, kualifikasi. Sekarang 11-12. Sekarang 11-12. Iya, di finishnya. Oh, finishnya iya. Startnya 11-12. Ketolong sama Perez di DNF. Betul, kalau nggak makan poin sama sekali itu mereka. Jadi ya, oh ya ada satu lagi yang menarik. Apa? Di sini tidak ada Lewis Hamilton. Kan tidak akan ada Lewis Hamilton karena dia terkena COVID. Ya, dan kita baru dapat info 15 menit yang lalu. Kita baru dapat sebelum syuting tadi baru ada 15 menit lah ya dari F1. Kalau akan digantikan oleh George Russell. Akhirnya dia mencoba mobil pabrikan di balapan sesungguhnya. Setelah cuma dites doang kan. Iya. Dan emang sebenarnya George Russell kan pembalap yang punya Mercy gitu kan. Iya. Cuma dia dititipin aja. Test drivernya Mercy kan. Iya. Dia dititipin aja di Williams. Karena dia kan juniornya Mercy. Mercy masih penuh nih. Karena ada pembalap yang jago banget sama ada yang biasa-biasa aja. Cuma lu nggak boleh sejago dia gitu. Iya betul. Nah menariknya adalah, bisakah George Russell dapat poin di sini? Ya, kalau nggak dapat poin, kalau udah finish nggak dapat poin tapi nggak ada masalah, itu jadi pertanyaan justru. Oke. Karena mobil Mercy itu dominan. Kompak banget, lebih dominan lah. Maksudnya siapapun tuh dalam artian membalap F1 gitu ya, bukan orang biasa kayak kita Toto bawa itu bisa menang, nggak mungkin. Tapi ya membalap F1 yang ada pembalap yang ada di level F1 terus misalnya membawa W11 ya, sekarang W11 itu ya minimal dapat poin ya pasti bisa lah gitu kan. Karena George Russell pun performanya tahun ini dia tuh udah ngalahin mobilnya gitu kan. Cuma ya beberapa hal-hal konyol yang seperti di Imola gitu kan, atau kayak di Mugello yang dia kalah karena ada safety car kan. Dia tuh sebenarnya udah bisa dapat poin gitu kan. Dengan mobil yang tidak bagus aja bisa dia dengan tidak kompetitif ya kan.
dia udah lost Q2 itu berapa kali gitu kan. Itu sering banget tuh, hampir Udah sering tiap ya balapan. kan, hampir tiap balap gitu kan. Sementara rekan Semi, oke lah Latifi rookie gitu kan. Kita Udah, lulus Q3 paling bawah mulu pokoknya. iya, ya Latifi paling bawah mulu gitu kan. Tapi Latifi ya rookie gitu kan. Sementara dia bisa ngalahin tim-tim Raikkonen, ya Alfa Romeo, sama Haas. semua. Ya. Kadang dia kedepak ya satu tim lagi kan biasanya yang kedepak tuh bisa ganti-gantian tuh, entah tuh McLaren, kadang tuh Renault gitu kan, entah itu Alfa Tauri gitu kan. Dia bisa lolos dulu ke Q2 gitu ya udah sebuah prestasi gitu kan. Dengan bakat aslinya dia yang juara F2 2019. 18 Kan dia ke F1 ya, 18 dia juara F2 sama Williams dengan mobil yang tidak kompetitif Oh aja, iya, dia yang bagus. gantiin dia di Williams siapa ya? Ntar lihat dulu. Jack Aitken. Oh, Jack Aitken yang Aitken. main. Jack Dia Aitken. F2 ya? F2. Dia tahun ini di F2 di Campos. Tapi tidak saingan juara dunia kan? ya, Juaranya si karena performanya Aitken di mana? Di F2. Tahun ini F2 tuh emang lagi kompetitif banget sebenarnya sih. Kalau kita bahas tuh kemarin Schumacher hampir juara. Schumacher hampir Nggak jadi. juara umum ya kan. Harus minggu ini juara umum deh. Nah, apa yang mau dibahas lagi? Kalau memprediksi podium sih kayaknya masih Prediksi podium kayaknya Mercy Red Bull Bottas di lah, sini. Bottas. Kasih Bottas ya. Kayak Bottas ya. sih Verstappen. Oh. Lo kok hilang. Verstappen karena kemarin dia kenceng banget. Tapi yang punya power segede gini emang Red Bull. Mobil sekencang ini ya. Enggak, kecuali gini, Mercy itu kalau dilihat nih, kalau misalnya dia tiba-tiba harus di belakang mobil lain, dia tuh susah overtake. Nah, Jadi kemungkinan karena kalau menurut gua pribadi ya, yang kemungkinan bakal menang di sini Verstappen. Kalau lu Bottas. Bottas. Kalau gua Verstappen. Karena dia nggak ada yang ngalangin, kecuali tiba-tiba mungkin Russell Tiba-tiba ya Russell tiba-tiba dia menang. jago. Lo kok Kemungkinan sih emang jago. Emang jago mungkin ya. Tapi ya kita bisa surprise ya kan. Asal dia jangan agresif aja tiba-tiba nggak finish karena DNF. Nah iya, Russell nggak ada pengalaman balap di depan. Betul. Ya kan, buat bersaing orang-orang yang jahat gitu kayak. Buat baca racing line mungkin masih kurang. Enggak, buat racing line mah. Racing line sendiri. Racing Gimana, line mah semua benar, tapi ketika dia dapat pressure dari pembalap yang lebih bagus, ya kan dia selama ini belum pernah gitu kan. Kan di belakang mulu. Dia di belakang mulu kan. Kalau bisa dia baru ketemu nih kayak Verstappen terus Iya, Albon terus Perez gitu segala macam, ya siapa tahu dia under pressure kan. Tapi mungkin Russell di sini nggak ada target apa-apa, jadi ya hasilnya tuh lumayan oke. Tapi mungkin cuma bisa di podium lah. Kalau gua podium atau poin lah. ya Kalau hampir 2 tahun nggak pernah punya poin, kasihan. menurut gua sih kalau menurut gua sih Russell tuh bisa podium malah. Nggak cuma poin, Bisa podium. tetap podium. Oke. Karena layout yang Catat OJ Russell bisa podium. ya. Jadi beban. Tapi yang menang Verstappen. Yang menang Verstappen. Iya. Gue Bottas. Podiumnya Verstappen. Kalau gue Bottas, Verstappen sama Carlos Sainz. Carlos Sainz Kemarin seru Carlos Sainz. seru, tapi Sainz McLaren setelah Monza itu emang agak Agak kurang. layu, tapi Carlos Sainz menarik sih. Sergio Perez tuh kemarin kalau nggak engine blow itu. Iya, engine failure juga Albon nggak podium lagi Nggak sih. podium sebenarnya. Kalau kemungkinan Racing Point bisa podium sebenarnya ada sih di sini. Cuma mesin Mercedes itu sebenarnya kan rusaknya jarang kan. Kayak kerusakan Perez kemarin tuh kayak nggak diprediksi gitu kan. Pace-nya juga bagus. Kemungkinan Racing Point bisa podium juga sebenarnya ada. Tapi kemungkinan masih ya 1 2 3 antara Red Bull sama Mercy aja sih. Makanya tadi kalau gua 1 Verstappen, 2 Bottas, Kita bikin yang beda. 3 Karena beberapa episode lalu selalu podium 3 dan bener mulu. Jadi beban. Kita bikin 1 2 3 sekali. ya kalau gua ya Oke, lu J. Verstappen, Bottas, Russell. Gue Bottas, Verstappen. Verstappen sama Carlos Sainz. Oke, deal. Deal. Salaman dulu. Oke. Kita lihat di Sahir. akhir pekan ini, dan siapa yang prediksinya mirip-mirip dengan hasil lomba, kita akan bahas nggak deh? Kita bahas nggak? Enggak lah, Nggak usah lah ya. nggak usah nanti. Nggak usah, nanti aja kita bahas kapan lagi. Oke, tetap di subscribe, komen dan share. Taruh di kolom komen kalau punya pertanyaan tentang F1, ntar kita jawab. Atau mungkin ada yang mau kenal sama Didit. Wow, banyak. Dan juga follow Instagramnya Otores @otores.1d. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Atau Race One Direction. One Direction.